Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, inayah, dan yang nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sabar. Sabar berasal dari kata sabaru yasbiru yang artinya menahan. Sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celahan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan bersabar seorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut dijelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Tertulis juga dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang dengan arti mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada manusia sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, maka tiada lain kecuali untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapinya dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dari Allah. Bila Allah mencintai kaumnya, maka ujiannya itu yang lebih dahulu. Dan jangan salah paham, bila seorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam masalah kehidupan, maka adalah hal ini berarti hamba itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ujian tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran, bukan berarti Allah itu membenci kita kemudian diberikan ujian tersebut. Sabar dalam patuh pada Allah Subhanahu wa taala harus dengan istiqomah dan keteguhan hati.
Tidak lupa bahwa hidup itu sementara dan suatu saat nanti semua akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena bila tidak maka tidak akan masuk menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian, kepahitan dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan. Manusia hanya berencana dan berusaha, Allah lah yang menentukan. Terakhir, sabar dalam senang. Ini adalah sabar yang banyak dilupakan oleh orang. Padahal kesenangan dan kebahagiaan harus serta-merta untuk diiringi kesabaran. Karena kalau tidak akan membuat kita menjadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Kiranya cukup sampai di sini materi tentang bersabar. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Dengan ujian yang menimpa pada seseorang, maka haruslah kita terima penuh kesabaran. Bila seseorang mendapat cobaan kemudian dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah lah yang akan menimpanya. Demikian kultum ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah